dan besar kami mendengar firman-Mu, bila firman-Mu menguatkan setiap kami, memakai kami Tuhan, dalam kami boleh menjadi lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu, pakai setiap kami, bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Saya izin buka masker ya, karena sulit bicara dengan masker. Hari ini kita mendengar firman Tuhan, kita mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita selalu dekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, bahkan ingat akan panggilan kehidupan kita. Ya. Tema firman Tuhan hari ini tema-tema hari ini saya tuliskan adalah closer, artinya lebih dekat ya. Kalau C-nya hilang jadinya loser, jadi kita jadi pecundang. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini yang sederhana, mungkin karena kita akan singkat waktunya. Kalau kita bicara Alkitab tapi kita nggak baca ayat hari ini sebelum ayat terakhir, jangan Bapak Ibu anggap itu nggak rohani ya. Karena kita untuk mempersingkat, dan hari ini kita belajar hal yang sederhana yang sering kita dengar dari zaman anak-anak sekolah minggu ya. Saya lagi ingat kalau kita nggak dekat sama Tuhan kita bisa jadi loser ya. Jadi pastikan kita makin closer, makin dekat sama Tuhan. Dalam kehidupan ada yang dalam kehidupan ada yang dinamakan control and uncontrol condition. Jadi dalam kehidupan kita itu kita menghadapi hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Ya, jadi apa yang bisa kita kendalikan adalah segala sesuatu yang dari dalam kita. Respon kita bisa kita kendalikan. Tapi kita belum tentu bisa mengendalikan respon orang lain. Kita belum tentu bisa mengendalikan kondisi dari luar sana ya. Contohnya cuaca ya, segala macam. Jadi hari ini saya anak lautan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya lalu juga bahas tentang nelayan. Hari ini kita juga bahas tentang perkapalan ya. Jadi kalau kita bicara naik kapal itu kita menghadapi di mana kondisi uncontrolled condition ya. Jadi ketika kita naik kapal ada ombak, terpaan ombak, cuaca dan lain sebagainya, kemudian pengaruh musim ya. Kalau Bapak Ibu pelajar di laut itu ada pengaruh suhu, ada pengaruh banyak hal lah di sana ya, yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi ketika kita naik kapal, kita melakukan satu perjalanan, seperti itulah hidup kita. Kita siap berhadapan dengan hal-hal yang nggak sekedar bisa kita kendalikan lewat kita sebagai nakoda, tapi kita juga menghadapi hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, hari ini ada dua, ini memang nggak hidup, San? Oh, ini ada hidupnya ya? Oh ya, ternyata inilah kalau minjem ya. Dari saya bawa habis baterai, yang saya pinjam punya bapak limbaga. Jadi hari ini kita frasa naik kapal melambangkan gerakan untuk maju ke depan, menatap masa depan untuk membangun bangsa dan negara. Jadi kalau Bapak Ibu lihat lambang kapal itu artinya seperti ini. Kemudian kapal dipilih karena melambangkan pergolakan dan tantangan yang harus dihadapi di masa mendatang, layaknya ombak lautan yang ganas. Jadi ketika kita bicara kapal, kita naik kapal, itu kita menghadapi masa yang akan datang ya. Banyak dari belajar sejarah negara-negara mereka mencari pulau-pulau baru itu naik kapal. Nah itu hari ini kita lihat kehidupan kita sebagai orang-orang yang naik kapal ya. Ada dua kejadian dalam Alkitab, satu di Perjanjian Lama, satu di Perjanjian Baru yang kita bahas hari ini yang ada hubungannya dengan
Yang pertama kisah Yunus, ya, kisah Yunus. Yang kedua, angin ribut diredakan. Ya, jadi kisah yang pertama adalah tentang Yunus, di mana dalam kitab Yunus 1 sampai 4, Yunus pasal 1 sampai 4 itu cerita tentang pelayanan Nabi Yunus. Kemudian angin ribut diredakan itu cerita di mana setelah Tuhan Yesus mengajar perumpamaan-perumpamaan, dia mengajak murid-muridnya bertolak naik kapal. Ya. Nah, same situation, different subject and object. Jadi kondisi yang sama, ada kapal, ada objek yang ditunjuk, yang diutus, ada yang mengutus. Ya. Kemudian nanti ada satu situasi yang sama, yaitu ada yang tertidur di situ. Nanti itu yang kita bahas. Ya. Kita akan menyelidiki sudut pandang Tuhan dan Yesus. Jadi pada masa Yunus itu masih Tuhan Allah yang berbicara secara langsung. Kemudian pada zaman murid-murid Yesus tentu ada Tuhan Yesus di sana. Serta sudut pandang Yunus dan murid-murid Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu lihat warna biru di situ, kebanyakan nanti saya ganti dengan subjeknya adalah kita. Itu kita menggambarkan diri kita. Ya, kita akan menyelidiki sudut pandang pengutus serta sudut pandang orang yang diutus dan dipilih. Setiap kita dipilih oleh Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sampai hari ini ada di tempat ini beribadah, nggak takut, dengan iman kita datang bersama-sama di tempat ini, sama-sama ikut protokol kesehatan, ya. Karena kita tahu kita dipilih dan kita juga diutus sama Tuhan. Ya. Nah, situasinya tidak jauh berbeda. Ya. Yang pertama, Tuhan Allah memilih Yunus untuk disuruh pergi ke Niniwe untuk menginjil. Kemudian situasi yang kedua, yaitu Yesus memilih murid-muridnya, kemudian mengajak murid-muridnya, saya bilang naik level untuk berangkat ke tempat di mana mereka akan terus melayani. Ya, nah ini ada salah ketik ya. Ini saya yang tulis. Anda dikasih oleh pencipta Anda bukan karena Anda berusaha untuk menyenangkan Dia dan berhasil. Ya, kita nggak sekedar dikasihi oleh Tuhan itu bukan karena kita nyenengin Tuhan aja dan kita sukses menyenangkan Tuhan, tapi atau kita gagal untuk menyenangkan Dia dan minta maaf bertobat, ya. Tapi cinta kasih Tuhan itu ada pada setiap kita karena Ia ingin menjadi Bapa kita. Ia ingin menjadi Bapa setiap kita. Jadi bukan karena keberhasilan kita nyenengin Tuhan, bukan karena kita orang berdosa kemudian kita bertobat, tapi memang dasarnya Tuhan itu kasih. Ya, ini ada sesuatu di dalam diri Anda yang Allah kasihi, bukan hanya dihargai atau disetujui. Jadi ada hal yang spesial dari setiap diri kita. Ya, Ia mengasihi Anda dan Ia menerima Anda. Jadi setiap kita itu diterima Tuhan apa adanya. Setiap kita itu punya ciri khas masing-masing, punya spesialisasi masing-masing. Jadi pakailah spesialisasi kita masing-masing itu untuk puja Tuhan bagi nama Tuhan. Ya, kalau dalam bahasanya Bapak Gembala selalu bilang nggak semua jadi pengkhotbah, nggak semua jadi worship leader. Ya, tapi setiap kita punya pelayanan yang spesial, ya kan? Mungkin cuma kayak Titus, cuma pegang termogan pagi hari, ya. Itu udah pelayanan yang spesial, ya. Ada yang mau ganti Titus minggu depan? Ya, kayaknya dia sendiri. Atau Billy cuman apa? Billy ini pelayanannya kuota, ya, kuota. Jadi kuota dia dipakai untuk live Instagram, ya. Tapi ternyata dia belum subscribe channel gereja kita sendiri, ya. Ya, jadi Bapak Ibu juga boleh bantu nanti subscribe, pastikan kau subscribe. Kalau perlu minggu depan kita cek ya terus ya. Ketika mau termogan udah subscribe belum ya? Yang udah subscribe boleh masuk. Nah, setiap kita dipilih karena ada hal yang indah, yang spesial dalam diri kita yang bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan merancang setiap kehidupan kita karena Dia mengasihi kita agar kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi setiap kita tujuannya pasti jadi berkat, tujuannya jadi saksi Tuhan. Ya. Nah, kondisi hari-hari ini kadang membuat kita semakin memikirkan kehidupan kita sendiri, ya kan? Jadi kalau Bapak Gembala khotbah beberapa pekan yang lalu dia bilang dalam masa
kondisi ini banyak anak Tuhan dipakai, idenya keluar, itu bukan sekedar hikmat Tuhan aja, tapi itu karena kita kepepet ya. Ya kan? Pemasukan kurang, jadi kepepet kepikiran hal yang indah. Tapi ingat, apapun kondisi kita hari-hari ini, tujuan kita salah satunya yang Tuhan mau adalah jadi saksinya Tuhan. Nah, kehidupan kita tidak jauh berbeda dari Yunus dan murid-murid Tuhan Yesus. Kita dipilih dan jelas kita juga diutus untuk menjadi saksi baginya. Ya, ingat kita adalah pribadi yang berharga, yang spesial di mata Tuhan. Setiap kita harus yakin dulu, harus pede dulu, harus beriman dulu kita berharga. Ya, harus yakin kita dikasih Tuhan dulu. Ya, kalau gambar dirinya belum sembuh, biasanya orang malu-malu ngelayanin. Ya, tapi ketika kita belajar mengalami prosesnya Tuhan dipulihkan, maka kita mau beri yang terbaik dari apa yang kita bisa kasih sama Tuhan. Ya, tugas kita adalah menjadi saksinya di mana kita berada saat ini dan level selanjutnya. Ya, nah kita bahas kitab Yunus. Ini judul-judul perikop di kitab Yunus. Ya, Yunus mengingkari panggilan Tuhan, dia pergi ke Tarsis. Doa ucapan syukur Yunus. Jadi ketika dia dimakan ikan, ya, kemudian dimuntahkan, dia mengucap syukur atau di dalam perut ikan. Kemudian pertobatan Niniwe, pelayanan Yunus bisa dikatakan berhasil. Ya, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Jadi dasar dari pelayanan semuanya adalah mengedepankan kasih. Bagi saya kasihlah yang paling penting karena Tuhan itu kasih. Ya. Nah, angin itu diredakan ada di Markus 4 ayat 35 sampai 41 atau di Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Nanti boleh Bapak Ibu baca lagi dan saya yakin Bapak Ibu pasti ingat kisah ini. Ya. Kita lihat track record Yesus sebelum kejadian ini. Apa saja yang Tuhan Yesus lakukan? Jelas dia telah memilih murid-muridnya yang pertama. Kemudian dia mengajar banyak hal, berbagi hidup, termasuk hal-hal dasar bagi kehidupan orang percaya. Sebelum ini dia khotbah tentang perumpamaan penabur, perumpamaan benih dan lain-lain sebagainya. Jadi kemudian Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mukjizat kesembuhan, ya, di rumah tua Petrus, orang sakit kusta, orang lumpuh dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan Yesus juga jelas sudah mempertobatkan banyak orang. Jadi kemudian sebelum di hari Sabat sebelum kejadian ini, Tuhan Yesus membela murid-muridnya ketika murid-murid memetik gandum di hari Sabat. Jadi Tuhan Yesus sudah bagi hidupnya, sudah tunjukin mukjizat, sudah ngajarin pelayanan, sudah kasih pembelaan sama murid-muridnya. Ya, tapi kita tahu ceritanya murid-murid ketakutan ketika badai datang, ketika angin itu. Kemudian mengusir roh Beelzebul. Nah, kita bahas perjalanan pelayanan Yunus yang pertama. Ya, dia kabur dari panggilan Tuhan. Yunus adalah seorang nabi yang bagi saya penuh hikmah. Karena kalau Bapak Ibu baca di pasal yang keempat, dia katakan orang lain di kapal. Satu kapal ketakutan mengalami jadi satu kapal ketakutan kenapa sampai terjadi ombak yang begitu besar dan lain sebagainya. Kemudian merugikan orang lain. Saya tulis di sini, jangan sampai pilihan kita yang kita ambil dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan panggilan Tuhan dan berdampak buruk bagi kehidupan orang lain. Jangan sampai hal-hal yang kita pilih karena ego kita, bukan maunya Tuhan tapi maunya kita, itu berdampak buruk untuk orang lain, berdampak buruk bagi kehidupan kita. Ya, setiap kita kalau udah dipanggil melayani, ayo melayani. Atau kalau sekedar punya kerinduan melayani, ayo melayani. Ya, karena itulah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, ini saya nggak bahas karena mungkin ini akan dibahas anak-anak remaja atau anak muda. Yunus lari dari Tuhan, namun karena hal ini seisi kapal bertobat. Jadi saya hanya baca ini. Dan dalam pertobatan ada kesadaran dalam pertobatan dan kesadaran kita ada hal-hal yang indah bisa Tuhan kerjakan. Ya, namun panggilan utama Tuhan kepada Yunus adalah untuk pergi sendiri. Jadi kalau kita lihat, mungkin ini rencana Tuhan nih. Yunus kabur dulu ke Tarsis, kemudian dia satu kapal itu mengenal Tuhan.
Bagi saya, utamanya Tuhan sudah suruh Yunus ke Niniwe, tujuan utama adalah Niniwe, bukan menyelamatkan orang-orang yang di kapal. Tapi dalam seiring perjalanan kita, dalam proses kita, Tuhan bisa membuat sesuatu hal yang negatif menjadi hal yang positif. Tuhan bisa mengubah suatu hal yang kesukaran menjadi suatu pengenalan yang baru akan Tuhan. Jadi dalam setiap langkah dan arah yang salah yang kita ambil, ada konsekuensi yang kita tanggung. Ya, jadi ada konsekuensi yang kita tanggung. Seringkali yang kita hadapi, tantangan dalam kehidupan kita adalah konsekuensi dari hal-hal yang kita lakukan sendiri. Adalah hal-hal dari kita lari dari panggilan Tuhan itu sendiri. Ya, yang warna oranye adalah yang mungkin nanti dibahas di anak-anak hidup ya. Perjalanan pelayanan Yunus yang kedua, Yunus ke Niniwe untuk melakukan tugas dan panggilannya. Kemudian dia berhasil, Niniwe bertobat, ya. Segala sesuatu yang sesuai dengan panggilan Tuhan, pasti Tuhan ikut campur tangan dan membuat kita berhasil. Hal yang Tuhan sudah rencanakan pasti Tuhan selesaikan. Ya, jadi percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dipanggil untuk melayani atau apapun bagian itu, ketika mau lakukan, Tuhan pasti ikut campur tangan di dalamnya. Jangan ragu, ya. Nah, perjalanan Yunus ada hal yang bisa dibahas lagi di sini dikembangin. Tadi kita lihat perjalanan pelayanan Yunus. Endingnya adalah Yunus punya pengalaman pribadi dan mulai membangun komunikasi pribadi sama Tuhan. Ya, saya bilang tadi Yunus adalah orang yang penuh hikmat. Dia ngerti dan mengenal Tuhannya, tapi dia tidak punya komunikasi yang baik dengan Tuhannya. Ya, kalau Bapak Ibu baca dan teliti, boleh nanti di pasal yang keempat. Ya, kalau bahasa saya Yunus ngambek sama Tuhan. Intinya Yunus itu bilang, Tuhan, engkau pasti menyelamatkan Niniwe karena engkau panjang sabar dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau adalah ketika kita diutus, kita melakukan sesuatu, kita bertindak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kita lanjutkan ke seri yang kedua dalam perjanjian baru, perjalanan murid-murid Yesus. Ya, murid-murid Yesus telah melihat teladan dan contoh pelayanan secara langsung dari Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus melayani dan hidup bersama-sama dengan Yesus, melihat mukjizat demi mukjizat yang terjadi. Jadi itu sama seperti kita. Sampai hari ini saya yakin setiap kita punya proses sama Tuhan, punya pengalaman sama Tuhan. Ya, bahkan kau mengalami mukjizat-mukjizatmu secara pribadi. Ya, banyak hal yang terjadi, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu karena Tuhan Yesus sayang dan peduli sama kita. Nah, Tuhan Yesus ketika memilih murid-muridnya, endingnya adalah dia utus kita jadi saksinya. Ya, jadi ketika dalam masa-masa ini Tuhan Yesus sedang menunjukkan teladan, berbagi hidup untuk murid-muridnya. Markus 4 ayat 35, marilah kita bertolak ke seberang. Ini kata Tuhan Yesus. Jadi ingat kapal tadi, ketika kita bicara melakukan perjalanan kapal, saya bilang di sini kita next level. Ya, next level. Katakan next level. Ya. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak muda, saya bilang masa lalu itu nggak pasti menyelamatkan Niniwe karena kau panjang sabar dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau adalah ketika kita diutus, kita melakukan sesuatu, kita bertindak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kita lanjutkan ke seri yang kedua dalam perjanjian baru, perjalanan murid-murid Yesus. Ya, murid-murid Yesus telah melihat teladan dan contoh pelayanan secara langsung dari Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus melayani dan hidup bersama-sama dengan Yesus, melihat mukjizat demi mukjizat yang terjadi. Jadi itu sama seperti kita. Sampai hari ini saya yakin setiap kita punya proses sama Tuhan, punya pengalaman sama Tuhan. Ya, bahkan kau mengalami mukjizat-mukjizatmu secara pribadi.
Ya, banyak hal yang terjadi, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita, itu karena Tuhan Yesus sayang dan peduli sama kita. Nah, Tuhan Yesus ketika memilih murid-muridnya, endingnya adalah Dia utus kita jadi saksinya. Ya, jadi ketika dalam masa-masa ini Tuhan Yesus sedang menunjukkan teladan berbagi hidup untuk murid-muridnya. Markus 4 ayat 35, marilah kita bertolak ke seberang. Ini kata Tuhan Yesus. Jadi ingat kapal tadi, ketika kita bicara melakukan perjalanan kapal, saya bilang di sini kita next level, ya, next level. Katakan next level. Next level. Ya. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak muda, saya bilang masa lalu itu nggak penting, ya. Dan memandang orang itu adalah pandanglah dia hari ini dan besok, ya, bukan pandang dia yang dulu, tapi pandanglah dia adalah orang yang hari ini dan besok, adalah orang yang dikasihi Tuhan dan orang yang bisa berubah, ya. Jadi Tuhan mengajak murid-muridnya pergi ke seberang. Itu bicara tentang next level. Di setiap kita harus naik level, harus berjalan bersama-sama Tuhan, hingga kita punya level yang baru, level perubahan hidup yang baru, level pengenalan akan Tuhan yang baru. Ya, Yesus sebelum mengajar banyak hal kepada murid-muridnya, ini di kapal Yesus duduk dan kemudian tertidur. Jadi sebelum kejadian ini Yesus mengajar banyak hal. Kemudian ketika Yesus bilang, ayo kita ke seberang, ketika di kapal, Yesus nggak ditemenin. Akhirnya saya yakin Yesus adalah orang yang senang ngajar, senang ngobrol, ya, karena hidupnya selalu dengan pelayanan. Ternyata di kapal nggak ditemenin. Ternyata Yesus sampai duduk, dia duduk dan kemudian tertidur. Jadi ayat 30 dikatakan 30 yang terakhir, di mana Yesus telah duduk dan perahu juga menyertai dia. Jadi Tuhan Yesus duduk kemudian hampir tertidur. Saya yakin orang yang biasanya tertidur itu karena nggak ada teman ngobrolnya. Nah, situasi ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan naik level, murid-muridnya meninggalkannya, cuekin Yesus. Entah mereka kelelahan, entah apapun. Nah, kemudian pastikan dalam setiap ini untuk kita pastikan dalam setiap situasi, baik yang bisa kita kendalikan, terlebih yang tidak bisa kita kendalikan, kita tidak meninggalkan Yesus. Ya, dalam situasi yang bisa kita kontrol dan yang nggak bisa, apalagi terlebih yang nggak bisa kita kontrol, kita andalin Yesus dong. Ya, karena Yesuslah sumber pengharapan, sumber kekuatan, sehingga memampukan setiap kita melakukan segala sesuatu. Nah, Yunus memilih untuk lari dari panggilan Tuhan. Murid Yesus memilih membiarkan Yesus tertidur. Ini semuanya terjadi dalam situasi kapal. Ya, ada dua hal yang menarik dari kejadian. Ada hal yang menarik dari kejadian ini. Kejadian yang pertama, kondisi di mana Yunus tertidur. Yunus sampai tertidur. Kondisi yang kedua, kejadian yang kedua, Yesusnya yang tidur. Nah, Yunus tertidur melambangkan bagaimana kita orang percaya ketika kita lari dari panggilan Tuhan, cuek dengan kemauan Tuhan dan lebih memilih mengikuti keinginan kita, maka kita akan tertidur. Kita tidak mengetahui dan mengerti situasi apa yang terjadi saat ini. Jadi kalau hari-hari ini engkau masih kadang bandel lari dari panggilan Tuhan, kita pasti mengalami kebuntuan, ya kan? Tapi kalau kita terus dekat sama Tuhan, ya, melakukan panggilan Tuhan, ya, situasi yang ada di depan kita pun kadang kita sudah dikasih hikmat untuk mengatasinya, ya. Kemudian Yesus tertidur. Ketika kita membiarkan Yesus tertidur, kita tidak mengandalkannya, tidak berkomunikasi dan tidak punya quality time dengan Yesus. Ya, maka Yesus tidak melakukan bagiannya dalam hidup kita. Ya, jadi ketika kita nggak komunikasi sama Tuhan, ketika kita nggak punya quality time sama Tuhan, ketika kita nggak ngandalin Tuhan, ya Tuhan
ini dong, nganggur. Ya, jadi ada kondisi di mana Tuhan nggak bisa bekerja untuk kita. Tuhan nggak bekerja menolong kita, memberi jalan keluar, memberi hikmat, karena kita nggak ngandalin Tuhan. Tapi kalau kita ngandalin Tuhan, Tuhan pasti kasih kita kekuatan apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Ya, Tuhan pasti sediakan segala sesuatu. Nah, dalam perjalanan hidup kita terkadang kita memilih, saya garis bawahi memilih, karena keiman itu adalah sudah kembali setiap hari adalah masalah pilihan. Setia sampai akhir itu adalah masalah pilihan setiap hari. Hari ini aku setia nggak sama Tuhan sih? Ya, engkau nggak bisa bilang aku setia sampai akhir. Berarti kalau meninggal di usia 60, di 1 tahun terakhir baru setia, nggak bisa. Setia sampai akhir, setia itu dari hari ini, detik sekarang, langkah demi langkah kita memilih untuk setia. Jadi ada satu perumpamaan, satu cerita yang saya anggap ini menunjukkan gimana iman kita sama Tuhan. Ya, jadi saya kelas 3 SD, saya pernah diajak mami saya gunting rambut. Ya, saya diajak gunting rambut, kemudian yang gunting rambut nih ya nggak cowok nggak cewek ya ternyata. Kemudian dia tanya, pendekin ya? Iya. Kemudian ternyata saya dibotakin ya. Jadi kemudian saya botak lah kira-kira setengah senti, 1 senti ya. Kalau Bapak Ibu lihat saya, kenapa saya seneng gondrong? Ya, sebenarnya karena zaman kami itu zaman FC ya, FC gondrong semua ya ya. Kalau zaman anak-anak muda sekarang kan K-pop nih. K-pop kan tutop ya kalau gunting rambutnya. Nah, jadi kembali itu, kemudian saya sekolah pakai topi. Terus waktu masuk, buka topinya. Ketika saya buka, botak, diketawain satu kelas. Pulang sekolah saya demam, digaring nggak masuk. Ya, ketika masuk sekolah ujian, kemudian ujian IPA waktu itu ada satu pertanyaan, apa singkatan TBC? Ya, TBC apa? Tuberkulosis ya. Karena saya nggak masuk, saya nggak ngerti, saya nyontek teman saya. Saya lihat dia tulis tidak bisa sembuh. Karena saya nggak masuk, saya nggak ngerti, jadi saya isi juga dong. Kemudian dengan malu hati itu mungkin itu nyontek mungkin yang pertama dalam hidup saya ya kali ya. Jadi salah lagi ya, nyontek salah. Setelah itu saya adalah orang yang bagi-bagi contekan saya. Nah, jadi ketika saya tahu ternyata TBC bukan tidak bisa sembuh, ya, saya nggak akan lagi ketika ujian menjawab TBC itu tidak bisa sembuh. Jadi sama dengan kehidupan kita, ketika kita tahu ada hal yang salah dalam kehidupan kita, tapi kita tetap mengulanginya lagi, itu berarti kita memilih untuk melakukannya lagi. Makanya saya garis bawahi memilih. Ya, makanya terkadang ketika dalam pelayanan teman-teman adik-adik rohani sering share bilang, kok gimana kok kalau mereka nggak mau berubah? Berarti mereka memilih untuk tidak berubah. Mereka memilih untuk melakukan kesalahan yang sama. Bagi saya, terkadang saya sampai bilang, yaudah daripada kita habis energi, bukan berarti kita tidak mengasihi dia, kita tetap doain, kita tetap bimbing, tapi mungkin waktunya, porsinya akan lebih baik kalau kita untuk melayani yang lain. Ya, jadi makanya katakan memilih. Ya, kita sekarang ngerti kita dipilih Tuhan untuk jadi saksi Tuhan, tinggal kita pilih untuk jadi saksi Tuhan atau kita lari dari panggilan Tuhan. Kita memilih untuk mengikuti keinginan kita sendiri atau keinginannya Tuhan. Ya, walaupun dalam perjalanan hidup kita, saya merasa Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan sangat baik, kita masih bisa nego dalam artian bukan berarti keinginan kita itu harus terpenuhi, tapi Tuhan Allah Bapa itu dekat sama kita bisa cerita apapun sama Dia. Terkadang kita juga membiarkan Tuhan tertidur, kita tidak mengandalkan Dia walaupun kita tahu Dia selalu bisa kita andalkan. Kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita selalu ingat apapun yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, pengalaman di mana kita lari
dari panggilannya, pengalaman kita tidak mengandalkannya, dan hasilnya pasti bukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya, kalau kita nggak ngandalin Tuhan, kita lari dari panggilan Tuhan, kita memilih suatu hal karena ego kita, itu hasilnya enggak sebaik yang Tuhan sudah rancangkan untuk setiap kehidupan kita. Itu adalah hal yang pasti. Ya, dialog firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita mengikuti panggilan Tuhan dan mengandalkan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya, ini adalah opsi utama dan satu-satunya yang harus kita pilih. Ya. Nah, ini untuk bacaan di rumah, Bapak Ibu, untuk mengingat kasih setia Tuhan. Engkau, Bapak Ibu, boleh nanti baca di rumah Mazmur 136, satu pasal. Ya, di sini kita belajar mengingat betapa kasih setia Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, percayalah bahwa Allah memegang Anda lebih erat daripada Anda memegang Allah. Percayalah bahwa Anda mengasihi Yesus itu enggak lebih erat daripada Yesus mengasihi Anda. Jadi Yesus mengasihi kita, Allah mengasihi kita, itu adalah sesuatu yang pasti. Tinggal kita. Ya, saya nggak ingat ini khotbahnya Koyaming atau Kolegi atau Kojoni, dia bilang ikut Tuhan tuh kayak gandengan tangan, kayak kita di jurang nih, kita dipegang sama Tuhan. Tuhan itu pasti pegang kita lebih erat daripada kita gentolan lah pegang tangan Tuhan. Ya, jadi percaya, kita beriman Allah memegang kita lebih erat. Oleh karena itu jangan ragu mengikuti Tuhan. Ya, nah mari Bapak Ibu saya undang semuanya untuk berdiri. Kita akan akhiri khotbah ini. Ya. Kalau Bapak Gembala bilang ayat kunci, kemudian kita semua senang sekali dengan ayat kunci, saya ganti deh ini jadi ayat hafalan. Ya, jadi bolehkah kita nanti menghafalkan ini? Ya, termasuk saya belum hafal sampai hari ini. Ya, Mazmur 73 ayat 28. Kita akan baca bersama-sama. 3, 4. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Para pemudi boleh